Swastiastu. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Putu Mutiara Pistadilia Putri dengan NIM 2011031187 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, jadi di sini saya ingin membuat video pembelajaran mengenai konsep operasi aritmetika dasar. Nah, jadi adapun bagian-bagian dari operasi aritmetika dasar tersebut dapat dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, dan yang terakhir ada pembagian. Nah, jadi di sini saya ingin membahas satu persatu bagian-bagian dari operasi aritmetika dasar tersebut. Nah, jadi yang pertama saya ingin membahas mengenai penjumlahan. Nah, jadi pengertian daripada penjumlahan yaitu penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut dengan jumlah. Penjumlahan tersebut dilambangkan dengan tanda tambah. Nah, jadi adapun contoh daripada penjumlahan tersebut yaitu misalnya Adi mempunyai 2 buah kelereng dan keesokan harinya ia membeli lagi 3 buah kelereng. Jadi dalam kalimat tersebut arti kata membeli dalam kalimat tersebut yaitu menambahkan. Jadi 2 buah kelereng ditambah dengan 3 buah kelereng mendapatkan hasil 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah kelereng keseluruhan Adi yaitu berjumlah 5 buah. Selain menggunakan jari tangan, kita juga dapat menggunakan sempoa berikut ini. Nah, ini merupakan alat hitung yang dapat digunakan untuk pemula dasar atau anak-anak SD kelas rendah. Jadi dalam contoh soal tersebut, Adi mempunyai 2 buah kelereng. Jadi kita dapat memisahkan 2 sempoa ini. Selanjutnya, keesokan harinya Adi membeli lagi 3 buah kelereng. Kita dapat memisahkan 3 buah sempoa berikut ini. Nah, jadi jumlah dari keseluruhan ini kita dapat jumlah kelereng yang Adi punya, kita dapat menghitung pemisahan-pemisahan yang tadi. Seperti berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi Adi mempunyai 5 buah kelereng. Nah, jadi yang kedua saya ingin membahas mengenai pengurangan. Jadi, pengurangan merupakan kebalikan daripada penjumlahan. Nah, pengurangan digunakan untuk mengeluarkan beberapa angka dari kelompoknya. Nah, jadi pengurangan tersebut dapat dinyatakan dengan tanda minus. Nah, adapun contoh daripada pengurangan yaitu seperti misalkan Caca mempunyai 9 ekor ayam. Nah, sore harinya 5 ayam Caca mati karena terkena virus. Nah, jadi kata yang menunjukkan bahwa ayam Caca mengalami pengurangan yaitu kata mati. Jadi sebelumnya Caca memiliki 9 ekor ayam. Nah, 9 ekor ayam. Jadi ayam Caca mati 5. Kita dapat menguranginya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi total keseluruhan ayam Caca saat ini yaitu berjumlah 4 ekor. Nah, jadi selain menggunakan jari tangan, kita dapat menggunakan sempoa ini. Nah, jadi sempoa ini sangat membantu untuk para pelajar SD kelas rendah ataupun untuk pemula. Nah, jadi dalam soal tadi Caca memiliki 9 ekor ayam. Kita dapat memisahkannya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya, ayam Caca mati 5 karena terkena virus. Kita dapat menguranginya 5 buah. Memisahkannya lagi 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi total keseluruhan ayam yang Caca miliki saat ini yaitu berjumlah kita dapat menghitung ini. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi total keseluruhan ayam Caca saat ini berjumlah 4. Nah, jadi yang ketiga saya ingin membahas mengenai perkalian. Nah, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Adapun simbol daripada perkalian ini yaitu ditandai dengan tanda kali. Nah, adapun contoh daripada perkalian ini misalkan 3 dikali 5 sama dengan 15.
mengapa bisa hasilnya 15? Karena ini merupakan penjumlahan berulang. Nah, dalam contoh tersebut dapat kita artikan sebagai bilangan 3 ditambahkan sebanyak 5 kali, ataupun sebaliknya, bilangan 5 dapat ditambahkan sebanyak 3 kali. Nah, dan akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, jadi untuk memudahkan dalam menghitung, kita dapat menggunakan sempoa. Nah, dalam contoh soal tersebut, kita dapat menghitungnya menggunakan sempoa agar memudahkan untuk perhitungannya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, bilangan 3 dapat ditambahkan sebanyak 5 kali ketika 3 dikali 5. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, jadi pemisahan antara 3 tersebut 5 kali. Jadi kita dapat menghitung jumlah dari pemisahan semua ini. Jadi jumlah pemisahan ini merupakan hasil dari 3 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi 3 dikali 5 mendapatkan hasil 15. Nah, jadi yang terakhir saya ingin membahas mengenai pembagian. Nah, pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Nah, pembagian dapat digunakan untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Nah, adapun pembagian dapat disimbolkan dengan titik 2 atau garis miring. Nah, adapun contoh daripada pembagian tersebut yaitu misalkan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, mengapa hasilnya bisa 4? Karena suatu bilangan dipecah rata menjadi bilangan yang lebih kecil sesuai dengan bilangan pembaginya. Nah, seperti pada contoh sebelumnya, yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Angka 8 dipecah rata menjadi dua bagian yang sama besar dan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 4. Nah, untuk memudahkan dalam menghitung, kita dapat menggunakan sempoa. Nah, jadi dalam menggunakan sempoa ini, seperti pada contoh 8 dibagi 2, kita akan mengelompokkan terlebih dahulu menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah dikelompokkan menjadi 8, kita dapat membagi 2 sesuai dengan contoh soal. Nah, 1, 2, 3, 4. Karena pembaginya sudah sama rata, kita dapat menghitung salah satu dari pembaginya tersebut. Saya akan menghitung di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Karena sama-sama hasilnya 4, jadi 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Nah, mungkin sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kalimat-kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Nah, harapan saya semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om.